Baik ya, selamat pagi, selamat bergabung kembali dalam perkuliahan daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Jadi pada pagi ini kita akan melanjutkan pertemuan ke-7 ya untuk mata kuliah database server. Ya, silakan jangan lupa Anda absen dulu di Siaka dan di YouTube-nya sebelum kita akan mulai perkuliahan pada pagi ini ya. Silakan Anda isi presensi absensi dulu di Siakat. Baik ya, jika sudah absen di Siakat, kita akan mulai perkuliahannya. Kita lanjutkan mengenai materi berguna ya. Kita masih membahas, kemarin ada yang ketinggalan, materi yang belum kita pelajari ya. Jadi di sini mengenai keanggotaan himpunan. Jadi kemarin ada yang kelewat ya, keanggotaan himpunan. Kemarin baru ini yang kita pelajari. Oke, silakan Anda jawab dulu pertanyaan dari saya sebelum kita melanjutkan pembahasan materi selanjutnya ya. Yang pertama, tolong jelaskan yang mengenai keanggotaan himpunan. Apa yang Anda ketahui tentang keanggotaan himpunan? Ya, kemarin ada yang mengenai keanggotaan himpunan untuk in connective clause ya, silakan dijelaskan keanggotaan himpunan mengenai in connective clause. Nah, kemudian Anda jelaskan, Anda kasih contohnya ya kalau perlu ya. Oke, Anda bisa menjawab nanti, ada kumpulkan aja datanya. Nanti bisa Anda share ya jawaban Anda minggu depan ya. Karena di sini kendala pada office-nya ya yang kelihatannya trouble. Jadi saya rekam dulu aja. Sedangkan koneksi di PC-nya di sini juga tidak bagus. Maka di sini saya rekam dulu, nanti baru Anda absen di Siakat ya. Oke, silakan Anda jawab dulu mengenai keanggotaan himpunan. Jadi jelaskan apa yang Anda ketahui tentang keanggotaan himpunan. Kemudian keanggotaan himpunan in connective clause ya. Nah, itu bagaimana ya? Bagaimana keanggotaan himpunan untuk in connective clause ya. Oke, jadi itu dua pertanyaan ya. Silakan Anda bisa jawab. Anda kumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Jadi pertanyaan saya yang pertama, jelaskan mengenai keanggotaan himpunan. Kemudian yang kedua, jelaskan mengenai keanggotaan himpunan in connective clause. Oke ya, itu dua pertanyaan itu silakan Anda catat. Sebelum pertanyaan yang lainnya nanti menyusul ya. Baik, saya ulangi. Pertanyaan pertama, jelaskan tentang keanggotaan himpunan. Jelaskan mengenai keanggotaan himpunan. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan mengenai in connective clause dan berikan contohnya. Pertanyaan pertama, jelaskan mengenai keanggotaan himpunan. Pertanyaan kedua, jelaskan mengenai in connective clause.
Oke, sudah catat? Oke, baik, sudah ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai keanggotaan himpunan yang not in, ya kemarin kelewat ya, yang not in. Jadi kalau not in connective clause, di sini melakukan tes terhadap ketidakanggotaan dari suatu himpunan. Jadi kalau not in connective clause, di sini melakukan tes terhadap ketidakanggotaan dari suatu himpunan. Jadi himpunan harus didefinisi select clause ya. Jadi misalkan di sini select distinct ya, jadi di sini namanya select distinct ini ya, tipe ya. Select distinct customer name. Jadi customer name inilah nama field ya. Jadi ingat customer name di sini adalah nama field. Kemudian from deposit where branch name Perry Rich and customer name not in. Select customer name from deposit where branch name Perry Rich ya. Jadi di sini menyeleksi ya data yang berbeda dari field customer name. Tabelnya berasal dari tabel deposit ya, dimana branch name nama fieldnya ya, dimana nama fieldnya adalah Perry Rich dan field customer name-nya bukan dari select customer name from deposit where branch name Perry Rich ya. Jadi bukan merupakan keanggotaan dari field yang dari tabel deposit yang nama fieldnya Perry Rich ya. Oke, kita lihat lagi. Jadi keanggotaan himpunan not in clause connective clause di sini adalah melakukan tes terhadap ketidakanggotaan dari suatu himpunan. Himpunan yang harus didefinisi select clause. Nah, contohnya di sini adalah select distinct customer name from deposit where branch name Perry Rich and customer name not in. Select customer name from deposit where branch name Perry Rich. Jadi menyeleksi data dari customer name ya, field ya. Jadi customer nama field, nama variabel ya. From deposit ya, dari tabel deposit where branch name, di mana field branch name-nya di sini adalah ya yang bernama Perry Rich and customer name not in, dan field customer name-nya yang bukan dari select customer name from deposit where branch name Perry Rich ya. Jadi yang nama field branch name-nya adalah Perry Rich dan nama field customer name-nya bukan dari keanggotaan dari field customer name tabel deposit yang nama branch name-nya adalah Perry Rich ya. Jadi mengenai keanggotaan himpunan ya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Selanjutnya membandingkan himpunan ya. Jadi untuk membandingkan himpunan di sini, di samping menggunakan in clause ya, di in clause departemen di keanggotaan himpunan itu ya.
Jadi selain menggunakan in-clause, cara untuk membandingkan bisa juga dengan menggunakan perintah. Jadi bisa menggunakan sum clause ya, yang terdiri dari lebih kecil dari sum, lebih besar sum, lebih dari sama dengan sum, kurang dari sama dengan sum, atau tidak sama dengan sum. Ya, jadi selain menggunakan in clause ya, cara untuk membandingkan dapat menggunakan gaya lain dengan menuliskan perintah sum. Jadi kita bisa menggunakan perintah sum. Dan untuk perintah sum clause ini terdiri dari lebih kecil sum, lebih besar sum, lebih besar sama dengan sum, dan kurang dari sama dengan sum atau tidak sama dengan sum. Dan sebagai contoh, select branch name, jadi milih data branch name ya, field branch name dari tabel branch where asset lebih besar sum ya, di mana asetnya itu lebih besar di sum. Select asset from branch where branch city sama dengan Brooklyn ya. Jadi mulai field branch name dari tabel branch yang asetnya lebih besar dari sum ya. Kemudian select asset atau ya select asset from branch where branch city sama dengan Brooklyn ya. Jadi selain menggunakan clause juga bisa menggunakan all clause ya, yang berupa lebih kecil all, lebih besar all, lebih besar sama dengan all, kurang dari sama dengan all, dan tidak sama dengan all. Ya, oke ya, silakan Anda pahami dulu untuk materi ini ya.
Oke ya, baik, itu tadi mengenai membandingkan himpunan ya. Jadi selain kita menggunakan in clause, kita juga bisa menggunakan some clause dan juga all clause ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai join ya, join gabungan ya. Jadi gabungan beberapa dari tabel. Nah, misalkan di sini ada dua tabel, yaitu TP Kas dan TP Area. Ada perhatikan di TP Kas di sini terdiri dari field kode, nama ya, nama area itu ya, bukan nama. Kemudian lalu area dan jumlah sewa. Itu bukan, tidak pakai lia ya, nama saja. Jadi kode, nama, area dan jumlah sewa. Sedangkan pada tabel TP area terdiri dari field area dan nama area. Bisa lagi untuk field untuk tabel TP Kas terdiri dari kode, nama, area dan jumlah sewa. Sedangkan pada tabel TP area terdiri dari area dan nama area. Nah, untuk tabel area di sini perhatikan ya, di TP Kas itu ada tabel field area. Di TP area juga ada field area. Nah, di sini untuk field area yang ada di TP Kas dan di TP area itu merupakan penghubung ya, field kunci. Jadi ingat, TP Kas ini merupakan transaksi, tabel transaksi, dan TP area merupakan tabel master. Ya, saya kira Anda nggak asing ya dengan istilah tabel transaksi dan tabel master. Jadi kalau tabel transaksi itu tabel yang digunakan untuk input data transaksi ya, bisa sama ya dalam satu waktu. Sedangkan kalau tabel master itu datanya tidak boleh sama, harus beda ya, isinya harus beda, tidak boleh sama. Jadi perhatikan pada TP area itu untuk field-fieldnya tidak ada yang sama ya. Jadi untuk area ada A1, A2, B1, B2, C1 dan C2. Kemudian nama area ada blok A barat, blok A timur, blok B barat dan blok B timur, blok C barat dan blok C timur ya. Jadi nggak ada yang sama. Jadi untuk master di sini merupakan tabel kunci ya. Di syaratnya datanya nggak boleh ada yang sama ya. Ya, oke. Jadi kita akan menghubungkan antara tabel transaksi dengan tabel master. Jadi untuk bisa terhubung tadi, yang pertama harus ada tabel master dan juga harus ada tabel transaksi. Kemudian yang kedua harus ada field penghubungnya. Jadi field penghubung itu datanya ada di dalam tabel master, juga ada di tabel transaksi. Dalam hal ini yang ada di tabel master dan tabel transaksi adalah kolom area. Jadi area di sini merupakan field kunci. Oke ya. Kemudian selanjutnya, untuk menggabungkan lebih dari satu tabel ya. Nah, ini harus ada field yang sama tadi ya. Nah, contohnya di sini menggabungkan antara tabel TP Kas dan tabel TP area. Di perintahnya select TP Kas.nama. TP Kas di sinilah nama tabel, nama fieldnya, koma TP Kas.area ya, Kas area. Jadi ini adalah nama tabel, kemudian nama fieldnya. Jadi menyeleksi nama dan area yang berada dalam tabel Kas ya. Kemudian juga TP area.area, TP area.nama area. Dan selain menyeleksi nama dan area di tab TP Kas, juga menyeleksi field area dan nama area yang ada di TP area. TP area dan TP Kas adalah nama tabelnya. Kemudian from TP Kas, TP area. Jadi mengambil data dari TP Kas dan TP area. Where TP Kas.nama sampai dengan TP area.nama, dimana nanti nama yang di tabel Kas itu isinya adalah sama dengan nama yang di tabel TP area ya. Jelas?
Oke, ya. Jadi saya jelaskan lagi. Untuk menggabungkan lebih dari satu tabel, join, harus ada field yang ada di antara keduanya, yang sama di antara keduanya. Jadi tadi field yang ada di antara keduanya field area, ya. Nah, untuk menggabungkan antara tabel TPK dengan tabel TP area, contohnya di sini kan kita akan menyeleksi data nama area dan nama area. Kemudian cara untuk menyeleksi, kita panggil dengan nama tabelnya, diikuti dengan nama tabelnya. Jadi select tpcast.nama, tpcast.area, tparea.area, tparea.nama area. Jadi ini versi data nama dari tpcast dan area dari tpcast, lalu area dari tp area dan nama dari tabel tp area. From dari tpcast, tp area. Jadi dari tabel tpcast dan dari tabel tp area. Where tpcast.nama, di mana nama di tpcast sama dengan nama yang di tp area. Oke, ya. Bagaimana sampai di sini bisa dipahami? Ada contoh lain di sini, ada tabel antiqueners dan order. Ya, jadi di sini ada tabel antiqueners dan tabel order. Ini dua master, ya. Mana master antiqueners ini ada owner ID, owner last name, dan owner first name. Kemudian untuk order, di sini ada order ID dan item desired, ya. Kemudian dari kedua tabel ini akan menghasilkan transaksinya di sini. Ada tabel antiques, ya, antiques. Ini masih master, ya. Yaitu ada seller ID, buyer ID, dan RAM, ya. Jadi ada 3 tabel master, ya. Nah, kita akan menggunakan 3 tabel master ini. Jadi akan menyeleksi, ya, menyeleksi owner last name, owner first name, ya. Jadi menyeleksi data field owner last name dan owner first name dari tabel antiqueners dan dari tabel antiques, ya. Where buyer ID sama dengan owner ID and itemnya adalah char. Ya, ini contoh yang kedua. Ada 3 tabel master, yaitu antiqueners dan order serta tabel antiques, ya. Nah, contoh untuk menyeleksi, select owner last name, owner first name. Jadi menyeleksi data dari owner last name, field owner last name, dan field owner first name from antiques owner, antiques. Jadi dari tabel antiques owner dan antiques. Where buyer ID, ya, dimana buyer ID sama dengan owner ID and itemnya adalah char. Oke, ya, silakan bisa Anda pahami untuk materi hari ini, ya. Oke, saya ulang dari awal, dari kita menambahkan materi tentang keanggotaan himpunan, yaitu mengenai not in connective clause. Jadi melakukan tes terhadap ketidakanggotaan dari suatu himpunan, ya. Jadi himpunan harus didefinisi oleh select clause. Nah, di sini contohnya adalah select distinct customer name from deposit reference name sama dengan Perry rates and customer name not in select customer name from deposit reference name sama dengan Perry rates, ya. Jadi menyeleksi data dari field customer name dari tabel deposit, di mana branch name-nya adalah Perry rates dan customer name-nya not in, yang bukan dari keanggotaan customer name from deposit reference name Perry rates, ya. Ya, ini materi yang tambahan pertama. Silakan dipahami.
Oke, tadi ini materi yang pertama, kemudian materi kedua bandingkan himpunan. Jadi selain menggunakan in clause ya untuk membandingkan, maka bisa juga menggunakan perintah lain yaitu sum clause yang terdiri dari kurang dari lebih kecil sum, lebih dari sum, lebih dari sama dengan sum, kurang dari sama dengan sum, dan tidak sama dengan sum. Jadi misalkan di sini contohnya select branch name from branch where asset lebih besar dari sum. Kemudian select asset from branch where branch city sama dengan Brooklyn. Atau selain menggunakan sum clause ya bisa juga menggunakan all clause ya. Oke, ini materi yang kedua ya, silakan kalau mau disalin dulu ya, dipahami dulu. Selanjutnya mengenai join. Jadi untuk join di sini ada dua tabel ya, transaksi dan master, TP Kas dan TP area. Dan untuk join di sini kita menggunakan di salah satunya menggunakan field kunci. Di field kunci itu field yang datanya ada di tabel transaksi dan juga di tabel master ya. Dan untuk tabel transaksi di sini ada kolom kode, nama, area dan jumlah sewa. Kemudian untuk tabel TP area ada kolom area dan kolom nama area.
Jadi untuk tabel TPKs di sini ada kolom kode, nama, area, dan jumlah sewa. Dan tabel TP area ada kolom area dan nama area. Jadi untuk bisa terhubung keduanya di sini harus ada file kunci, yaitu file kuncinya di sini, file yang datanya di tabel transaksi, dan juga ada di tabel master ya. Dari sini yang merupakan file kuncinya adalah kolom area. Jadi contohnya ini untuk gabungan ya, untuk penggabungannya contohnya. Jadi menggabungkan antara data tabel di TPKs dan tabel di TP area. Dari select tpks.nama, tpks.area, tparea.area, tparea.nama area. Jadi melasi data kolom nama yang di tabel TPKs, kolom area yang di tabel TPKs, dan kolom area yang ada di tabel TP area, serta nama area yang ada di tabel TP area. From TPKs, TP area, ya dari tabel TPKs dan tabel TP area, where tpks.nama sama dengan TP area.nama, di mana nama di sini yang berada di tabel TPKs sama dengan nama yang ada di tabel TP area. Oke, ini tadi mengenai contoh untuk join ya. Silakan Anda pahami dulu. Oke, selanjutnya di sini contoh lain yaitu anti owners dan orders ya. Ada di tabel di sini. Jadi selain anti owners dan orders, ada juga tabel anti quiz ya. Jadi tabel sini ada seller ID, buyer ID, dan RAM. Nah, contohnya sini select owner last name, owner first name from anti-quest owners, anti-quest, where buyer ID sama dengan owner ID, and itemnya adalah char. Ini contoh beberapa materi yang sampaikan pada pagi ini ya.
Oke, tadi beberapa materi ya yang sudah disampaikan. Selamat beraktivitas, sukses selalu buat semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.